Penerima bansos akhirnya bahagia lagi. Karena hari ini BLT Kesra sebesar Rp900.000 resmi dicairkan lagi kepada para penerima manfaatnya. Bahkan pada hari ini, sudah banyak para KPM yang mendapatkan surat undangan dari PT Pos Indonesia untuk mencairkan BLT Kesra ini. Dan juga sudah banyak yang mendapatkan pencairan sebesar Rp900.000. Dan di video ini, selain memberikan bukti pencairan BLT Kesra yang cair hari ini, juga akan memberikan informasi bahwa penerima BLT Kesra akan dapat bantuan tambahan lagi. Oke, sahabat sosial, di era yang semakin sulit dan semua harga menjadi naik akibat inflasi di negara Timur Tengah, saat ini Kemensos memutuskan akan memberikan beberapa bantuan tambahan yang berupa uang tunai kepada para penerima-penerima bansos. Bahkan, Kementerian Sosial juga memutuskan untuk menambah kuota penerima bantuan sosial dari pemerintah dan terbukti pada pencairan bansos triwulan kedua ini akan EDEA, sekitar 25.000 penerima manfaat, baru yang diambil dari hasil validasi by system. Nah, salah satu bantuan tambahan yang sudah disiapkan oleh pemerintah, yaitu bantuan BLT Kesra atau Kesejahteraan Rakyat, yaitu bantuan sebesar Rp900.000 yang pada hari ini, alhamdulillah sudah mulai dicairkan lagi kepada para keluarga penerima manfaat. Nah, seperti apa informasinya? Silahkan simak videonya hingga selesai. Dan jangan di-skip, agar tidak salah paham atau gagal paham dalam menyerap informasinya. Oke, sahabat sosial, tanpa berlama-lama kita langsung ke inti pembahasannya ya, yaitu terkait bantuan langsung tunai atau BLT Kesra sebesar Rp900.000 yang sudah mulai dicairkan lagi pada hari ini. Dan di sini saya akan memberikan bukti terlebih dulu bahwa untuk bantuan BLT Kesra pada hari ini sudah mulai dicairkan lagi. Nah, di sini ada salah satu penerima BLT Kesra yang mengkonfirmasi bahwa telah mendapatkan surat undangan untuk pengambilan bantuan BLT Kesra tahun 2026. Untuk perihal undangannya, yaitu undangan penyaluran bantuan langsung tunai Kesra dalam kurung BLT Kesra tahun 2026, mari kita baca terlebih dulu surat undangannya. Sehubung dengan perihal di atas, maka dengan ini kami mengundang Bapak, Ibu untuk menghadiri kegiatan penyaluran bantuan langsung tunai Kesra atau BLT Kesra bulan April 2026. Dan di sini, untuk jadwal pengambilannya, yaitu pada hari Senin kemarin ya, mulai dari jam 9 pagi hingga selesai. Dan tempatnya, yaitu di kantor desa Talagasari. Nah, sahabat sosial, postingan tersebut bisa dipastikan kebenarannya ya, bahwa BLT Kesra tahun 2026 ini kembali sudah mulai dicairkan lagi karena memang sudah banyak para KPM yang mendapatkan pencairan dan juga sudah mendapatkan surat undangan seperti itu. Namun setelah saya investigasi, ternyata untuk KPM yang mendapatkan pencairan BLT Kesra tahun 2026 ini hanya untuk KPM yang berada di daerah Tangerang saja. Nah, kemungkinan BLT Kesra yang dicairkan ini merupakan bantuan tambahan yang anggarannya berasal dari APBD daerah Tangerang saja, sehingga hanya dicairkan di daerah Tangerang saja. Dan tidak menutup kemungkinan juga daerah lain juga menyusul punya program pencairan seperti ini. Namun kabar gembiranya lagi, bahwa ternyata sebagian dari penerima BLT Kesra kemarin cair lagi bansosnya di tahun ini. Tepatnya di tahap 2 tahun 2026 ini, tapi tidak semuanya, artinya tidak 100% yang menerima BLT Kesra, yaitu sebanyak 35 juta sekian orang menerima lagi di tahun ini. Hanya sebagian saja, dan hanya yang memenuhi kriteria saja. Oke, sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu ya. Bantuan sosial BLTS Kesra ini itu anggarannya hanya ada di akhir tahun 2025 lalu. Dan untuk di tahun 2026 ini, belum ada lagi anggarannya terkait BLTS Kesra tersebut. Hanya saja sebagian dari penerima BLT Kesra tersebut cair lagi atau menerima lagi bantuan sosial di tahap 2 tahun 2026 ini. Dan insya Allah dari beberapa penerima tersebut akan berlanjut di tahap-tahap berikutnya, yaitu bagi memenuhi syarat atau memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan sosial reguler seperti bantuan sosial, program Keluarga Harapan, dan BP program Sembakau. Nah, salah satunya yaitu ketika penerima BLTS Kesra yang lalu ternyata berada di desil 1 hingga desil 4 setelah dilakukannya pemutakhiran data yang baru. Karena seperti yang diketahui, untuk DTSN atau data tunggal sosial, ekonomi nasional itu diperbaharui setiap saat, dan apabila penerima BLTS Kesra yang lalu setelah dilakukan update data di tahap yang berjalan ini atau yang paling terupdate di tahun ini,
ternyata orangnya masih berada di desil 1 sampai dengan desil keempat, di mana desil 1 dan desil 4 ini termasuk di dalam kelompok 40% penduduk berpenghasilan ekonomi terendah di Indonesia. Inilah yang dimaksud dengan desil 1 dan juga desil 4 yang diprioritaskan untuk menjadi penerima bantuan sosial reguler seperti PKH dan BPNT, program sembako. Kemudian yang kedua yaitu memiliki komponen keluarga prioritas. Jadi ada juga nih yang menjadi bahan pertimbangan, sehingga orang tersebut diberikan bantuan sosial seperti BPNT, program sembako tentunya ya. Nah, seperti ibu hamil, komponen prioritas termasuk ibu hamil dan juga anak balita. Kenapa ibu hamil dan balita? Termasuk dikarenakan ada yang disebut dengan 1000 hari pertama kehidupan yang akan menentukan kehidupan seseorang dan dimulai dari saat ibunya masih hamil. Nah, makanya termasuk ibu hamil dan juga balita. Balita ini kalau komponen prioritasnya sampai usia 5 tahun, tapi 1000 hari pertama kehidupan itu terhitung sejak ibunya mengandung sampai anak tersebut berusia 2 tahun. Dan di sanalah diprioritaskan gizinya, kebutuhan dasarnya, semuanya harus terpenuhi. Oleh sebab itu, pemerintah mengutamakan bagian yang memiliki keluarga. Prioritas tersebut yaitu ibu hamil dan juga anak balita. Berikutnya, keluarga prioritas lainnya adalah yang disabilitas dan juga lansia. Saya rasa tidak perlu dijelaskan lagi ya, kenapa disabilitas dan lansia disebut sebagai keluarga prioritas yang diprioritaskan pemerintah untuk diberikan bantuan sosial berupa jasa, barang, dan juga uang. Nah, berikutnya yang ketiga adalah memiliki komponen PKH ini bagi masyarakat penerima BLTS. Kesra di tahun lalu yang memiliki komponen PKH. Komponen PKH ini terdiri dari 3 komponen, yaitu komponen kesehatan terdiri dari ibu hamil dan juga anak balita, serta komponen pendidikan yaitu termasuk anak SD, SMP, dan juga SMA atau sederajat, dan komponen kesejahteraan sosial yaitu lansia dan disabilitas. Dan baru-baru ini ditambah lagi komponennya yaitu pelanggaran HAM berat yang termasuk sebagai komponen PKH yang baru. Jadi apabila penerima BLTS Kesra di tahun lalu memenuhi kriteria komponen PKH ini, maka berkesempatan dan berpeluang bisa masuk sebagai penerima bantuan sosial reguler yang cair lagi bantuan sosialnya di tahun 2026 ini. Dan yang terakhir, yang tidak kalah penting, jika sudah terpenuhi poin pertama, poin kedua, poin ketiga, poin keempat lagi, jangan lupa ini sangat penting juga, yaitu kuota tersedia di wilayahnya. Karena untuk kuota penerima bantuan sosial reguler ini, contohnya, PKH itu lebih sedikit dibandingkan kuota BLTS Kesra di tahun lalu. Kalau tahun lalu BLTS Kesra itu, jumlah penerimanya 35 juta sekian. Penerima banyak sekali. Sedangkan penerima bantuan sosial PKH ini hanya 10 juta KPM saja. Dan untuk BPNT program sembako yaitu 18,2 juta penerima. Nah, jadi kalau kuota BPNT-nya misalnya nih 18,2 juta itu sudah full di wilayahnya, sudah memenuhi semua. Maka walaupun ada penerima BLT Kesra tahun lalu yang memenuhi syarat 3 ini, tetap saja tidak bisa atau belum bisa menjadi penerima BPNT. Begitu juga dengan PKH. Walaupun misalnya orang tersebut penerima BLT Kesra tersebut di wilayah tersebut misalnya memenuhi kriteria 1, 2, dan ketiga, tapi apabila kuota PKH di wilayah tempat tinggalnya itu sudah full jumlahnya cuma 10 juta KPM untuk penerima PKH, maka tetap saja belum bisa orang tersebut dinyatakan sebagai penerima bantuan sosial reguler PKH di tahun ini. Tapi biasanya akan berada di daftar tunggu. Jadi nanti ke depannya ketika kuota tersebut sudah tersedia di wilayah tempat tinggalnya, maka datanya lah yang akan langsung masuk secara otomatis sebagai penerima bansos validasi. Dan biasa disebut sebagai penerima bansos PKH validasi by system. Nah, jadi seperti itu ada 4 syaratnya. Dan jika memenuhi semuanya, maka sahabat sosial penerima BLT Kesra tahun lalu yang akan cair lagi bantuan sosialnya di tahun ini. Tapi bukan BLTS ya, melainkan bantuan sosial reguler. Kalau BLTS, namanya juga bantuan langsung tunai. Sementara, artinya hanya sementara. Tapi kalau sudah resmi menjadi penerima bantuan sosial reguler, seperti PKH dan BIP, reguler itu akan cair setiap 3 bulan sekali dengan tanda kutip selagi datanya sahabat sosial masih layak di DTSN, yaitu berada di desil 1 sampai dengan desil keempat. Jadi, itulah beberapa syarat dan kriteria penerima BLT Kesra yang akan dimasukkan sebagai penerima PKH dan BPNT di tahun ini. Terima kasih sudah menonton.